Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda ayah sekalian, kira-kira buku ini asing tidak ayah bunda di hadapan kita? Ya, ini betul sekali. Ini adalah salah satu buku yang dipakai oleh putra-putri kita, santri-santriwati Gontor di kelas 5. Nah, alhamdulillah ini tidak terasa putra-putri ayah bunda sekalian sudah duduk di kelas 5. Nah, kelas 5 itu uniknya lagi ayah bunda, mereka bukan hanya diberi kasih tanggung jawab oleh pondok untuk belajar saja, namun juga dilatih untuk diberi tanggung jawab mendidik dan memimpin anggota asramanya. Nah, ini luar biasa. Yang maksudnya apa? Menjadikan santri kelas 5 harus lebih pandai-pandai dalam mengatur waktu antara mereka belajar, dalam proses mereka memahami pelajaran, baik itu di kelas dan di luar kelas, dan bagaimana mereka mengatur waktu untuk bisa juga jalan di dalam memimpin anggota-anggota asramanya. Ya, jadi tidak ada alasan di Gontor kelas 5 nilainya kecil atau nilai pelajarannya menjadi jatuh dengan alasan karena sibuk mengurusi anggota. Nah, ini tidak dibenarkan. Gontor melatih kedua hal tersebut, belajar dan memimpin harus sama baiknya. Nah, di hadapan ayah bunda sekalian, ini adalah buku pelajaran fikih yang harus dipahami dan dihafal. Nah, yang menjadi uniknya ini harus dihafal juga ayah bunda sekalian. Nah, ini adalah pelajaran fikih perbandingan mazhab. Ya. Nah, di dalamnya akan dibahas banyak sekali tentang hukum-hukum di dalam pelajaran fikih yang itu bukan hanya pendapat satu ulama saja, namun berbagai macam pendapat di dalam ulama mazhab yang ada. Contoh, kita lihat isi dalamnya seperti apa. Nah, ini kalau kita buka bukunya, isi dalamnya seperti ini ayah bunda sekalian. Nah, ya. Jadi tulisannya itu kalau kita lihat ya, masih seperti tulisan novel lah, tulisan buku novel atau pelajaran buku-buku pelajaran lainnya. Namun ada solusi terbaik ayah bunda sekalian untuk memudahkan anak-anak kita, memudahkan putra-putri kita, santri dan santriwati kelas 5 di dalam proses memahami pelajaran fikih ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi nama bukunya Bidayatul Mujtahid. Nah, ini teman-teman sekalian, bukunya kalau kita lihat orang yang mempelajari buku ini harus mengeluarkan dulu hukum-hukum yang ada atau membuat bagan-bagan lah. Agar apa? Agar mudahkan mereka di dalam memahami isi buku ini dan menghafal. Nah ya, jadi harus dibuat bagan dulu. Oh ternyata dalam bab kasus fikih ini ada berapa pendapat ulama mazhab. Apa menyebabkan mereka berbeda pendapat, apa dalil-dalilnya. Nah, padahal beribu-ribu kasus bab fikih dijelaskan di dalam buku ini. Nah, ada solusi terbaik ayah bunda sekalian untuk mudah paham dan menghafal kitab Bidayatul Mujtahid yang bisa memudahkan santri dan santriwati putra-putri ayah bunda dalam menghafal pelajaran ini. Mau tahu bukunya? Ya, kita akan lihat sama-sama seperti ini covernya. Ya, ini covernya. Jadawil Fiqhiyah. Ya, nih kita lihat lil masail al khilafiyah
untuk segala bermacam-macam perbedaan pendapat di dalam fikih, di dalam apa? Fi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Nah, ini total kalau bukunya sendiri yang buku asli Bidayatul Mujtahid sekitar 815 halaman. Nah, kalau di Jadwal Fikih ya, karena bentuknya sudah sangat memudahkan belajar, itu lebih banyak. Karena setiap halaman itu satu permasalahan. Jadi tampilannya setiap satu permasalahan satu halaman. Dan di awal buku ini dikasih tahu nih, dijelaskan ada berapa macam permasalahan di dalam satu bab. Nah, kita bisa lihat ini. Ini adalah bagan-bagan bab apa saja yang akan dibahas di bab tersebut. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Nah, isinya seperti ini ya. Jadi sudah enak untuk dipelajari, sudah berbentuk bagan. Jadi kita tahu nih, oh permasalahan ini itu ada berapa masalah. Nih ya. Di sini al-aqwal wa nisbatuha. Nah, terus di bawahnya ada sababul khilaf. Sababul khilaf. Apa sih yang menjadikan ulama-ulama itu berbeda pendapat? Nah, dijelaskan nih di sini di kolomnya. Nah, insya Allah putra-putri ayah bunda sekalian akan paham ya. Terus dalil-dalilnya dari setiap pendapat itu dijelaskan di kolom ini, al-adillatu ya. Dan yang terakhir itu dijelaskan ar-rajih, pendapat yang paling kuat. Nah, seperti itu. Ini mungkin terlihat agak buram, namun kalau buku aslinya kalau sudah dicetak itu akan terlihat jelas tulisannya dan tidak buram. Oke, ini jadi solusi cerdas untuk memahami pelajaran fikih perbandingan mazhab putra-putri ayah bunda sekalian di kelas 5. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini bisa menghubungi admin Bima Gonlen ya, yang ingin mendapatkan buku mudah faham fikih perbandingan mazhab Bidayatul Mujtahid dan mudah juga untuk menghafalnya. Silahkan menghubungi admin Bima Gonlen di nomor yang sudah tertera. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kita yang sedang duduk di kelas 5 KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.